Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku sekalian, ketemu lagi dengan Lutfi JW. Salam bahagia, salam karya, salam persahabatan penuh cinta. Saya masih membaca-baca kata-kata mutiara yang bagus sekali untuk para penulis seperti Anda dan saya. Sekarang saya akan bacakan sebuah kata mutiara yang pendek, singkat, tapi mendalam, yang pernah diucapkan oleh pengarang besar Indonesia, yaitu Kunto Wijoyo. Syarat untuk menjadi penulis ada 3, yaitu menulis. Syarat untuk menulis ada 3, yaitu menulis. Maka sahabatku sekalian, lupakan teori, rumus, hukum menulis. Kalau mau jadi penulis ya nulis. Nanti dengan jiwa senimu, dengan kandungan file yang ada dalam super sadar dan super kreatifmu, itu akan mengungkapkan dirinya tanpa Anda sibuk berpikir dan memaksakan diri nulis yang terprogram gitu loh. Ya intinya itu sih kalau saya, ya menulislah. Kalau mau jadi penulis, mikirlah kalau mau jadi pemikir. Nah sekarang dari Carl D. Lewis, novelis yang produktif sekali. Kita tidak menulis untuk dipahami, tetapi untuk memahami. Nah, kita tidak menulis untuk dipahami, tetapi untuk memahami. Ini menjawab keresahan kita dan arogansi kita ketika tulisan kita tidak dipahami oleh orang lain. Di mana para penulis pemula seperti saya dulu juga sering menyalahkan pembaca yang tidak paham apa yang saya tuliskan. Karena apa? Kita merasa begini nih. Sudah capek-capek nulis dengan sekuat tenaga, seluruh kemampuan, seluruh daya kreatif. Gitu aja nggak paham. Gimana sih? Baca ulang dong. Begitu kan kita sukanya. Sahabatku, dalam ilmu komunikasi, ketika yang Anda komunikasikan tidak dipahami oleh komunikan, yang salah, yang perlu koreksi adalah komunikatornya, Anda sebagai penulis dan kreatornya. Dan ini yang ngomong seorang novelis yang produktif loh, bukan seperti kita yang nulis masih jarang dan novel aja baru 1 atau 2. Dia udah belasan novel. Kita tidak menulis untuk dipahami, tetapi untuk memahami. Tuh. Lanjut ya. Jangan pernah ragu meniru penulis lain. Setiap seniman yang tengah mengasah keterampilannya membutuhkan model. Pada akhirnya Anda akan menemukan gaya sendiri dan menanggalkan kulit penulis yang Anda tiru. Sekali lagi, saya ulangi, jangan pernah ragu meniru penulis lain. Setiap seniman yang tengah mengasah keterampilannya membutuhkan model. Pada akhirnya, Anda akan menemukan gaya sendiri dan meninggalkan kulit penulis yang Anda tiru. Ini juga merupakan jawaban dari keresahan Anda semua yang selalu sibuk mencari gaya. Setelah berkali-kali mencari gaya nggak ketemu, akhirnya mati gaya, malah nggak nulis. Itu namanya musibah. Sebaiknya gimana? Kalau kamu terlalu peduli dan konsen pada gaya, tirulah gaya penulis yang Anda sukai atau yang Anda idolakan. Tiru dulu. Tiru dengan semaksimal mungkin. Karena daya kreatifmu nanti akan mengungkapkan dirinya, sehingga Anda tanpa sadar meninggalkan gaya penulis yang Anda tiru. Itu. Nah, ini juga menjawab keresahan banyak penulis pemula. Dikatakan oleh John Didion. Siapa dia? Googling saja. Yang menyebabkan kalimat pertama begitu sulit adalah karena Anda terpaku padanya. Semua yang lain akan mengalir dari kalimat itu. Yang menyebabkan kalimat pertama begitu sulit adalah
karena Anda terpaku padanya. Semua yang lain akan mengalir dari kalimat itu. Nah, gini maksudnya sahabatku penjelasannya. Banyak sekali penulis yang mengeluhkan mau nulis apa dulu ya, kalimat pertama itu apa sebaiknya. Sehingga ketika belum menemukan kalimat pertama yang cocok, dia nggak jadi nulis. Padahal menurut saya, dalam praktek menulis puluhan buku dan juga mengajar menulis itu ternyata begini. Tulislah kalimat pertama secepat mungkin yang terlintas. Karena apa? Justru kalau Anda berani menulis kalimat pertama secepat mungkin, dia akan mengalirkan kalimat-kalimat berikutnya. Tetapi ketika Anda terpaku pada kalimat itu dan harus sempurna di kalimat pertama, maka Anda pun nanti kaku dan tulisannya berhenti, tidak melaju. Gitu. Oke, satu lagi. Ini jawaban bagi Anda yang sok sibuk mencari ide brilian kemana-mana. Kalau nggak dapat ide brilian terus nggak jadi nulis. Dikatakan oleh John Gardner, gagasan seorang penulis adalah hal-hal yang menjadi kepeduliannya. Tuh, jelaskan jawabannya. Gagasan utama seorang penulis adalah hal-hal yang menjadi kepeduliannya. Jadi nggak usah sibuk mencari kemana-mana, harus ide brilian mengkilat baru berani dituliskan. Justru saudara-saudaraku, menulis itu adalah mengungkap makna dari hal sederhana dengan cara ucap baru, dengan cara pandang baru sehingga menginspirasi pembaca. Itu menurut saya. Oke? Demikian beberapa kata-kata mutiara yang sungguh berdaya. Semoga bermanfaat dan berguna bagi Anda dan menggerakkan Anda untuk terus menulis dan menjadi penulis laris yang bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jenius mulia.